Ya. Pujangga gereja dan paus, kita bersyukur bersama-sama boleh merayakan hari raya bangsa Indonesia, hari pahlawan. Kita mengenang pahlawan kita yang telah gugur membela kemerdekaan, sehingga sebagai generasi muda saya berharap teman-teman muda dan juga kita semua yang ada di sini menyambut berdoa untuk mereka. Jika kalau tadi kita mendengar di lagu pembukaan Indonesia tanah air beta dan seterusnya, saya berharap kita punya semangat kebangsaan bersama membangun bangsa ini. Dan kalian yang akan meneruskan perjuangan para pahlawan dan juga kami, bahkan ada yang calon uma dan sudah uma-uma juga ikut serta dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Oleh karena itu teman-teman, mari kita awali perayaan Ekaristi dengan mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peran Maria, pada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihilah kami, Tuhan kasihilah kami, Kristus kasihilah kami, Kristus kasihilah kami, Tuhan kasihilah kami, Tuhan kasihilah kami. Baiklah kita berdoa. Allah Bapa, benteng pertahanan kami, gerejamu kau alaskan pada Petrus, wadas kokoh kuat, takkan digoncangkan oleh serangan kerajaan. Semoga berkat doa Santo Leo Agung, pausmu, gerejamu berdiri teguh dalam kebenaran dan tetap dilindungi dalam damai. Tak khusus kami semua orang-orang muda yang tergabung dalam komunitas ini, merayakan Hari Pahlawan, khususnya untuk pahlawan bangsa Indonesia yang telah gugur dan juga pahlawan kemerdekaan masa kini. Semoga dapat meneruskan cita-cita dan membangun sebagai bangsa yang kuat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan bacaan dari Kitab Suci. Silakan siapa yang bertugas. Dengarkanlah, hai para raja, dan pelajarilah kebijaksanaannya. Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Dengarkanlah, hai para raja, dan hendaklah mengerti. Belajarlah, hai para penguasa di ujung-ujung bumi. Condongkanlah telinga, hai kamu yang memerintah orang banyak dan bermegah karena banyaknya bangsa-bangsamu. Sebab dari Tuhanlah kamu diberi kekuasaan dan pemerintahan datang dari Yang Maha Tinggi, yang akan oleh karena kamu yang hanya menjadi abdi dari kerajaannya, tidak memerintah dengan tepat, tidak pula menepati hukum atau berlaku menurut kehendak Allah, memeriksa segala pekerjaanmu, serta menyelami rencanamu. Dengan dahsyat dan cepat, ia akan mendatangi kamu, sebab pengadilan yang tak terelakkan menimpa para pembesar. Memang yang bawahan saja dapat dimaafkan karena belas kasihan, tetapi yang berkuasa akan disiksa dengan berat. Sang kuasa atas segala-galanya tidak akan mundur oleh siapapun, dan kebenaran orang yang tidak dihiraukannya. Sebab yang kecil dan yang besar dijadikan olehnya, dan semua dipelihara olehnya. Dengan cara yang sama,
tetapi terhadap yang berkuasa akan diadakan pemeriksaan keras. Jadi perkataanku ini tertuju kepada kamu, hai pembesar, agar kamu belajar kebijaksanaan dan jangan sampai terjatuh. Sebab mereka yang secara suci memelihara yang suci akan disucikan pula, dan yang dalam hal itu terpelajar akan mendapat pembelaan. Jadi hendaklah menginginkan serta merindukan perkataan, maka kamu akan dididik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Bangunlah ya Ya Allah, Allah, hakimilah bumi. bumi. Berikan keadilan kepada orang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Kamu sekalian adalah anak-anak yang maha tinggi. Namun kamu akan mati seperti manusia, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah kalian mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kalian di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk ke suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihilah kami. Yesus lalu memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh kembali sambil memberikan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Lalu ia berdiri kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, kalau bacaan hari ini, bacaan diambil dari hari Rabu, biasa yang ke-32, bersamaan dengan juga Paus Leo yang kita peringati seluruh dunia gereja. Dia seorang paus dan pujangga gereja. Sebagai seorang pemimpin, dia sungguh-sungguh punya peran pembela iman yang sungguh agung. Dan ungkapannya yang paling jelas mengenai misteri iman dapat sungguh-sungguh melawan bid'ah-bid'ah. Dan buku-buku yang terkenal nanti bisa saya sampaikan
setelah perayaan ini misalnya, ataupun bila teman-teman muda berminat, bagaimana ia menolak para bid'ah-bid'ah yang mau menjatuhkan gereja Katolik. Dan ini juga sama seperti pahlawan-pahlawan kita. Ia berani mati untuk membela bangsa, membela tanah airnya. Santo Leo juga begitu, membela imannya. Dia rela mati untuk memperjuangkan iman Katolik. Ajaran-ajaran yang sesat mau diruntuhkan. Entah Yesus bukan Tuhan lah, entah dikatakan Yesus hanya manusia biasa dan seterusnya, ataupun orang tidak percaya kepada Paus dan bid'ah-bid'ah lainnya. Maka kalau bangsa Indonesia merdeka bukan hanya hadiah begitu saja dari Belanda atau Jepang, tapi sungguh membutuhkan sebuah perjuangan. Mereka rela mati, mereka rela untuk menderita dengan bambu runcingnya, dengan keberaniannya, 1 lawan 10. Yang satu pakai senapan, pakai tembakan, satunya pakai bambu runcing. Rasanya kalah. Tapi semangat itulah yang membuat bangsa Indonesia akhirnya merdeka. Melalui Soekarno-Hatta, kita punya pemimpin yang handal, punya sesuatu yang mau kita banggakan. Dan harapannya generasi Soekarno-Hatta saat ini adalah kalian teman-teman muda. Pasti banyak Soekarno-Soekarno, Hatta-Hatta yang bermunculan. Salah satunya kita tahu pemimpin bangsa kita saat ini, seorang Jokowi. Memang banyak yang mungkin menghina ataupun yang menyindir ataupun yang tidak suka. Tapi minimal kita bisa melihat bagaimana perjalanan bangsa ini hingga sekarang. Banyak jalan-jalan tol minimal yang terbangun. Banyak jalan-jalan lintas dari Jakarta ke Jogja, tidak lagi harus 12 sampai 14 jam, mungkin juga lebih dari itu dengan jalan tol yang sudah dibuat semakin cepat. Ataupun di Jakarta banyak jalan flyover yang rasanya tidak mungkin. Jembatan-jembatan harus membelah gunung. Bahkan mau dibuat dari Medan sampai Lampung ataupun semua jalur di Papua dan lain sebagainya. Itu saja yang saya syukuri. Pahlawan-pahlawan kita saat ini. Juga ada pahlawan olahraga. Kalau kemarin Olimpiade, Grecia dan seterusnya. Dan juga sains, banyak juara-juara Olimpiade, anak-anak muda di kancah negara, dan pasti banyak lagi. Maka kita boleh mengucap syukur seperti si kusta yang disembuhkan. Memang Yesus tidak mengatakan 9 orang yang sembuh itu bersalah ataupun tidak tahu berterima kasih. Tapi Yesus hanya satu. Di mana yang 9 orang yang sembuh? Bukankah mereka sudah sembuh semuanya? Yesus tidak menghina, menyalahkan mereka. Kalau dalam pikiran saya mungkin ada sesuatu malah yang berbeda. Mungkin yang kedua itu mengadakan syukuran setelah sembuh dari sakit kustanya. Mungkin yang ketiga dia menyampaikan kepada teman-temannya, oh ini Tuhan Yesus mengatakan kamu harus percaya sebagai seorang katekis misalnya. Ataupun yang keempat, dia langsung menyampaikan kepada anggota keluarganya, yuk kita bikin perayaan kita sudah sembuh.
Atau banyak lagi pemikiran-pemikiran kita dari 9 orang kusta yang sembuh itu tidak jelek, atau bahkan mereka ada yang berbuat yang di luar dugaan kita. Mereka berdoa, meditasi, bersyukur, kok bisa sembuh. Kalau dia mencari ajaran Yesus yang sebenarnya, dan dia mungkin menjadi pengikut Kristus setelah itu. Tapi si Samaria ini ada yang mau menyampaikan kenapa malah orang yang tidak punya agama ataupun orang Samaria yang dikatakan orang munafik, orang kafir, nggak punya agama, malah dia bersyukur. Itu sebenarnya yang disampaikan oleh Yesus. Kita pun orang-orang yang sering dikatakan dicap jelek. Anak muda nggak punya harapan, selalu menyusahkan orang tua, nggak pernah menggembirakan. Jangan putus asa ketika teman-teman itu diperlakukan demikian. Ketika teman-teman itu dikecilkan, bahkan disindir, bahkan difitnah. Putus asa jangan sampai terjadi pada diri teman-teman. Maka mari kita mohon seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka orang Samaria itu pun didukung oleh Yesus. Nggak ada orang yang jelek, nggak ada bangsa kafir, nggak ada bangsa, nggak ada keluarga, nggak ada anak yang bolot, nggak ada anak yang selalu salah, nggak ada anak yang jelek. Kalau anak yang gendut ada ya, rasa saya ya, yang tepinya tembem, yang makannya banyak, itu ada. Saya juga gitu ya. Yang sering ngerumpi itu memang banyak. Yang sering gojekin ataupun yang sering kelakar sama temennya nggak bisa serius itu banyak. Tapi nggak selamanya seorang Natasha itu demikian, betul ya. Tetapi bisa membuat semuanya menjadi beres. Udah beres senangnya, zoomnya dibuat ini, buat itu. Jadi segala sesuatu itu jangan melihat sesuatu itu hanya yang jelek-jeleknya. Meskipun jelek ya kita ya, saya juga demikian. Tetapi kejelekan itu dicintai oleh Tuhan. Orang Samaria itu kafir, jelek, tapi dipilih oleh Tuhan. Karena Yesus mengatakan, aku datang bukan memanggil orang benar, tapi orang yang berdosa. Tapi bukan berarti yuk berdosa aja ya, gitu ya. Sehingga akhirnya dicintai, dipilih sama Tuhan. Tidak. Saya berharap saat ini pun jangan lagi melakukan, imanmu sudah menyelamatkan dikau, jangan lagi berbuat dosa seperti Yesus yang mengatakan kepada wanita yang berbuat dosa, aku juga tidak menghukum kamu, kata Tuhan kepada seorang wanita yang kedapatan berzina ataupun berdosa. Pulanglah, imanmu telah menyelamatkan kamu. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, kita pun sebagai orang-orang yang berdosa, anak-anak yang mungkin kurang berterima kasih atas kebaikan Tuhan, seringkali melukai ataupun menyakiti orang tua, mari kita bangun. Nilainya jelek-jelek, kuliah bulan depan, tahun depan harus bagus. Gitu ya teman-teman ya. Brigita, teman-teman yang masih kuliah, nggak usah putus asa. Kalau besok dapat nilai 10 gitu ya, besok dapat nilainya 9, nah nggak apa-apa, mungkin gitu ya. Tapi kalau dari besok 4, besok dapat 10, rasanya susah. Ya oke, dapat 5 dulu, dapat 6 dulu, nggak putus asa, dapat 7 gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah 10, kalau misalnya salah dapat 6, dapat 5, pasti akan, kok saya bisa begitu? Maka jangan sampai nilai kita jelek kalau kita mengurangi waktu untuk belajar, untuk menyiapkan. Teman-teman mahasiswa yang tadi juga ikut saya dalam pertemuan, saya berharap mereka pun akan menyiapkan kaderisasi para pemimpinnya. Mari kita nih sebentar, kita panjatkan doa permohonan kita. Allah Bapa kami di surga,
kami ingin menyampaikan doa-doa permohonan kami. Untuk itu dengarkanlah doa-doa kami. Silakan. Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para gereja, semoga umat Allah tidak kehabisan semangat walaupun hidup di tengah-tengah masyarakat yang ditandai oleh perbedaan pandangan. Semoga gereja tetap membela martabat dan kesucian hidup. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi perdamaian dunia, ya Bapa, semoga Bapa menggerakkan hati pemimpin dunia, agar para pemimpin dunia mendengar bisikan-Mu di hati mereka, sehingga mereka menggunakan senjata kasih dalam mencari solusi damai atas konflik dimanapun berada. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi keluarga-keluarga, negara, dan lembaga-lembaga publik, semoga keluarga-keluarga, negara, media komunikasi, serta lembaga-lembaga tidak selalu hanya memperhatikan penyelesaian praktis atas kebutuhan-kebutuhan yang langsung terasa, melainkan bekerja untuk membangun dunia yang lebih baik serta kehidupan manusiawi yang lebih bermutu. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang berduka cita atas kematian sanak saudaranya, semoga harapan akan kebangkitan mendambakan hati mereka yang berkabung atas kematian sanak saudaranya. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi anggota keluarga serta saudara-saudara kami yang telah berpulang dan para pahlawan kita yang sudah gugur. Ya Bapa, semoga Bapa memanggil mereka dengan nama masing-masing dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, ya Bapa, kiranya Bapa berikan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, terutama yang sedang terpapar COVID-19 pada saat ini. Semoga mereka bisa sehat kembali dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga dalam segala pencobaan hidup, kita tetap percaya akan kuasa dan kasih Allah. Dan semoga kita tetap percaya akan kasih tulus sahabat-sahabat kita. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan permohonan, dipersilakan. Kak Marcel? Nggak ada katanya mungkin. Yang Ada yang lain? dari teman-teman lain? Kayaknya nggak ada, Romo. Dilanjut aja, Ya, Romo. dilanjutkan saja, Romo. Baik. Baik, saudari-saudara terkasih, Tuhan Allah kami, demikian doa-doa yang kami panjatkan, khususnya untuk orang-orang muda dalam perayaan Hari Pahlawan dan Santo Leo Agung. Kami percaya bahwa Engkaulah yang sungguh-sungguh menguatkan iman kami, dan kami akan bawa persembahan kami dengan persembahan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Semoga persembahan diterima Terima demi kemuliaan Tuhan Terima dan demi keselamatan kemuliaan kita, Tuhan dan keselamatan Allah yang kita, kudus. serta seluruh umat umat Allah yang kudus. Allah Bapa Gembala umat, terangilah gerejamu berkat persembahan ini. Semoga berkat bimbinganmu, kawananmu berkembang di mana-mana, dan para gembalanya berkenan di hatimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah Kami kami arahkan dan bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah Sudah layak layak dan dan sepantasnya. sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Sebab Engkau membebaskan umat pilihanmu dari penindasan dan penjajahan untuk hidup merdeka di tanah yang Engkau janjikan. Engkau pun mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami. Oleh kesaksian banyak orang yang berkehendak baik, oleh para pahlawan kami, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Engkau membimbing kami untuk membela persatuan dan kebebasan, untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan damai, untuk membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan iman pengabdian kepadamu. Maka dengan gembira bersama paduan suara para malaikat, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. terpujilah Engkau di surga. Diberkati yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu bagi kami, tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi mengucap syukur kepadamu. Lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak mendapat Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun untuk umat oleh Roh Kudus. Dengan Tuhan dengan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam kita kasih. Dan bersatu dengan Paus kami Fransiskus, kami Ignatius dan Suharius, serta semua rohaniwan semua. Ingatlah hamba-Mu, sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, para orang tua kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, dan secara khusus para anggota keluarga, para pahlawan yang telah gugur, berkatilah keluarga mereka yang masih hidup. Semoga mereka pun sungguh menjadi teladan bagi kami semua.
Kami mohon kasihlah kami semua agar kami kuat terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang suci, para rasul dan semua kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semua kami pun kau perkenankan sama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putera. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas Amin. petunjuk dalam kita dan menurut ajaran ilahi maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Dari saudara terkasih para sahabat, lihatlah inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Dan tidak pantas Tuhan datang pada saya. Saya bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Itu sistem voting ya. Sistem voting karena hari yang terbanyak nantinya hari yang akan dipakai untuk pelaksanaan meet and discussion GMK. Dan para pengurusnya juga jangan lupa mengisi Google Form yang sudah disebarkan. Paling lambat untuk pengisian Google Form adalah Rabu depan tanggal 16 November, baik member ataupun pengurus. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Silakan diteruskan Kak Marcel dan atau Kak Ahin atau Kak Anton. Kak Marcelinus, silakan. Mungkin makasih kepada tante-tante sama Romo yang udah meluangkan waktu buat misa pada malam hari ini. Terus ya itu acara itu kalian member-member atau anggota-anggota diharapkan ikut ya teman-teman. Ya antara tanggal 19 atau 20 ya. Karena ini kalau untuk tanggal kami masih voting antara tanggal segitu. Ya, jadi hari nanti voting yang terbanyak hari yang voting hari yang paling banyak. Voting yang lebih banyak itu hari yang akan kami pakai nanti untuk acara meet and discussion GMK. Mohon partisipasinya untuk para member dan para pengurus. Sekian dan terima kasih. Iya, terus kata Sian, ini nanti habis berkat terus lagu penutup, teman-teman jangan pada keluar dulu ya. Iya. Kita foto bareng Romo dulu. Foto bareng sama Romo Didit ya. Nanti Karangan kita kan? terakhir. Apa? Habis berkat penutup ya. Iya, boleh ya Romo ya. Foto bareng, kita langsung pamit karena saya dari pagi lumayan aktivitasnya. Mau langsung bobo masuk tidur, besok mau goes lagi ya. TKTS ya. Iya, karena lumayan lelah hari ini 2,5 jam lebih saya goes ke Bundaran HI, ke Atmajaya, ke Cawang, ke Kalimalang. Sehat Romo. Sehat Romo tapi sehat ya tapi 70-an kilo. Iya. Kalau teman-teman GMK mau goes sama saya hari Minggu besok kita ketemu di Monas aja, lalu bisa ke Atmajaya, bisa lanjut ke Jakarta Selatan, Blok B, lalu Simatupang, lalu ke arah kiri ke Cibinong, lalu ke Silitan, lalu hidup sehat ya Romo ya. Pulang ya paling cuma 50 hidup kilo. Sehat ya. Dekat kok. Kalau mau bergabung silahkan ya. Atau keliling Monas dulu deh untuk pertama kali kalau mau ikutan. Oke, siap Romo. Siap Romo, baik. Ya, oke. Sampai hari Minggu kalau ada yang mau ikutan goes ya.
Ya, teman-teman juga banyak, komunitas gue semakin banyak. Saat ini anak-anak muda jangan kalah sama yang tua-tua. Kebanyakan yang ikut gue malah yang tua-tua, 50 tahun ke atas. Masih Sama kuat. dengan saya tuh ya. Yang muda-muda 5 kilo, 10 kilo aja udah menggah-menggeh gitu ya. Yang tua 60 tahun bisa 100 kilo satu hari. Ya udah, itu aja. Sampai ketemu lagi ya teman-teman ya. Tetap semangat ya orang muda ya. Merdeka. 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 Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dari saudara terkasih, Eucharisti sudah selesai. Syukur kepada Kepada Allah. Allah. Kata saya foto dulu itu romonya. Foto ya, Mau- foto dulu, mau foto langsung dulu. jalan. Udah deh, Saya nggak apa-apa. Oh pamit. iya, boleh tunggu saya. Ya, pamit nanti dulu. baru nyanyi bersama-sama. Merah Anton putih, bisa ya, fotoin Ton bendera atau- kita. Mas Anton sama Mas Anton, minta tolong dong Mas Anton. Ton. Aku Atau nggak yang- ke laptop. Ya udah Kak Gladys deh atau Kak Novi, nggak apa-apa Kak Langsung Novi. di itu. Boleh Kak Novi minta bantuannya Kak Brigita Noviana. Ya, foto, usah pakai boleh. handphone. Boleh ya, boleh. Kak Juli, udah nggak apa-apa Kak Julius deh. Julius tuh. Iya boleh, bentar ya. Kok ini Iya. nggak nyala semua ya? Bentar. Ini berapa slide Kak? Satu slide Sa- doang. Satu doang kok. Satu slide ya. Iya. Oh iya pakai Satu laptop. slide. Satu slide. On cam, ayo dibuka. On cam teman-teman. Yuk. Amin. Cam. Oke. Ada yang belum on cam nih. Gak apa-apa ya. Iya, terus Apa ya udah dilanjutin aja nggak apa-apa. Oke. yang lainnya. 1, 2, Ya, senyum Bepsoden. 3. Ya. Oke. Ya. Sip, Bentar. sampai ketemu lagi ya semuanya ya. Oke Romo, terima Oke, kasih Romo. ya, dadah. Dadah. Lagu penutupnya Romo sebenarnya nggak apa-apa diputar ya. Diputar dong, harus dong. Kita nyanyi bersama-sama. Merah Ya, putih. Ya. Ya, kita boleh semangat. Pahlawan harus punya anak muda. Coklat, bendera.